Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 13. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi tentang penilaian pembelajaran pada kurikulum 2013. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari kelompok 13 atas nama Natasha Salsabila dengan NIM 2111031012 sebagai penyaji pertama dan Krisna Mahayani dengan NIM 2111031146 sebagai penyaji kedua. Adapun beberapa materi yang akan kami bahas hari ini yakni penilaian pada kurikulum 2013, penilaian autentik, karakteristik penilaian autentik, aspek penilaian autentik, dan teknik penilaian autentik. Baiklah, pertama di sini kita akan membahas mengenai penilaian. Nah, penilaian merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Adapun pengertian penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yaitu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian ini memerlukan instrumen penilaian dan juga teknik penilaian. Penilaian yang dilakukan tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis penilaian. Yang pertama itu ada penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pada pembelajaran. Nah, penilaian autentik ini dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio ini hampir sama dengan proyek, yang mana yaitu tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang keempat yaitu ulangan harian. Nah, ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Nah, yang kelima yaitu ulangan tengah semester atau yang biasa disebut dengan UTS. UTS ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Yang keenam yaitu ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester atau yang biasa disebut dengan UAS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Adapun cakupan ulangan akhir semester ini yaitu seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Yang ketujuh yaitu ujian tingkat kompetensi atau yang biasa disebut dengan UTK. UTK ini merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Nah, cakupan UTK ini meliputi sejumlah kompetensi dasar yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Yang kedelapan yaitu ujian mutu tingkat kompetensi atau yang biasa disebut dengan UMTK. UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang kesembilan yaitu ujian nasional. Ujian nasional yaitu kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional.
Nah, yang terakhir yaitu ujian sekolah. Ujian sekolah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada ujian nasional. Nah, ujian sekolah ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Pada kurikulum 2013, penilaian yang digunakan yaitu menekankan pada penggunaan penilaian autentik. Nah, pengertian penilaian autentik dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 dan 81 Tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik ini menilai kesiapan peserta didik, serta proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar dari peserta didik. Nah, terdapat beberapa karakteristik dalam penilaian autentik atau penilaian kurikulum 2013. Nah, adapun karakteristik dari penilaian kurikulum 2013 diantaranya yaitu yang pertama, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan atau skill dan juga kinerja atau performance. Yang kedua yaitu menggunakan pemikiran tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu memberikan tugas yang bermakna. Yang keempat yaitu mengintegrasikan keterampilan untuk capaian kompetensi. Yang kelima yaitu menggunakan prosedur dan strategi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Yang keenam yaitu penilaian yang memberikan informasi mendalam tentang keterampilan seorang siswa belajar tuntas atau mastery learning. Dan yang ketujuh yaitu dapat digunakan sebagai feedback terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi aspek-aspek penilaian autentik pada kurikulum 2013. Jadi, untuk mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran serta memperoleh pengalaman belajar, kurikulum 2013 memiliki 3 cakupan aspek penilaian autentik, yakni yang pertama ada aspek sikap, kemudian ada aspek pengetahuan, dan yang ketiga ada aspek keterampilan. Yang pertama mengenai aspek sikap. Aspek sikap ini dinilai untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual ini meliputi bagaimana cara mereka menghargai dan menghayati ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya. Kemudian aspek sosial ini mengenai kejujuran, disiplinan, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, serta kepercayaan diri siswa. Kedua, ada aspek pengetahuan yang ditujukan untuk mengukur penguasaan siswa tentang potensi intelektualnya yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisinya. Jenjang kognitif siswa yang dinilai pada aspek pengetahuan ini adalah kemampuan mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Aspek yang ketiga yakni aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini dinilai untuk mengetahui capaian kompetensi keterampilan siswa. Kompetensi yang dimaksud ini ada 2 ranah. Yang pertama adalah ranah konkret yang meliputi aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan yang kedua ada ranah abstrak yang meliputi aktivitas menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tadi kita sudah mengetahui aspek-aspek penilaian autentik pada kurikulum 2013. Jadi masing-masing aspek ini memiliki teknik penilaiannya masing-masing. Kita akan membahas yang pertama yakni mengenai teknik penilaian pada aspek sikap.
Yang pertama ada observasi. Observasi ini dilakukan secara berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai perilaku siswa. Observasi ini dilakukan dan hasilnya dicatat pada jurnal yang telah dibuat oleh guru. Kemudian yang kedua ada penilaian diri. Jadi dalam penilaian diri ini siswa akan diminta untuk mengungkapkan atau mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada penilaian antar siswa. Jadi dalam penilaian ini siswa saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah jurnal. Dalam jurnal ini guru mencatat hasil observasi baik di dalam maupun di luar kelas, dan jurnal ini berisikan tentang kekuatan dan kelemahan siswa. Teknik selanjutnya adalah mengenai teknik penilaian pada aspek pengetahuan. Yang pertama dengan menggunakan tes tulis. Tes tulis ini adalah berupa soal-soal yang memberikan pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah, menjodohkan, serta uraian atau esai. Kemudian yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan ini adalah berupa pertanyaan atau daftar pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa secara lisan. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan penugasan. Penugasan ini adalah berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dapat dilakukan atau dikerjakan secara individu maupun secara berkelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Teknik yang ketiga adalah teknik penilaian pada aspek keterampilan. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara penilaian kerja. Di sini siswa akan mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan praktek, proyek, dan portofolio. Untuk tes praktek, penilaian ini menuntut adanya respons berupa perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Pada proyek ini adalah suatu tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan baik tertulis maupun secara lisan dalam kurun waktu tertentu. Dan untuk portofolio yakni berupa kumpulan seluruh karya siswa yang bersifat reflektif, integratif, dan dapat membentuk tindakan yang nyata mencerminkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Baik, dari materi tadi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi penilaian pada kurikulum 2013, yakni penilaian autentik. Jadi, penilaian autentik ini mendukung pengembangan kompetensi, minat, dan pengetahuan dari masing-masing siswa karena dalam penilaiannya ini mencakup 3 aspek, yakni aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian ini diharapkan mampu mendukung pendidikan Indonesia yang lebih baik untuk menghasilkan generasi penerus dan pelajar yang cerdas, serta mampu bersaing di tengah perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya perkembangan kurikulum dan perubahan-perubahan yang ada akan tetap kita dukung bersama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian presentasi ini kami akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni.